Ketika itu pemain dia jadi pemain jadi warga negara Indonesia, ini kalimat naturalisasi, kalimat apa segala macam itu harusnya udah terhapuskan dengan sendirinya. Dia adalah orang Indonesia murni. Karena apa? Karena dia keturunan. Jadi naturalisasi itu orang yang nggak ada darah Indonesianya mungkin. Kalau di Indonesia kan, gue juga kurang sependapat mau ngapain juga kita misalkan tiba-tiba ada bule yang nggak ada keturunan Indonesia, tiba-tiba dia harus bermain di Indonesia. Kalaupun dibutuhkan oke, tapi nggak harus dipaksakan. Tapi kalau Ole Romeni masih ragukan timnas Indonesia, Miss Hilgers beri sindiran halus. Pada saat siapapun pemainnya, pada saat pakai gunakan logo Garuda, itu udah milik 285 juta rakyat Indonesia. Jadi kita semua 280 juta orang ini berhak untuk mengkritik. Saya malah katakan, begitu Anda memilih profesi pemain, Ya. Anda udah siap untuk dikritik. dipuji dan dikritik. Dipuji dan dikritik. Nah jadi kayak kemarin kan ada sempat coach nggak tahu kritik Arkan. Ya. Penyerang andalan FC Utrecht Ole Romeni disebut masih ragukan timnas Indonesia. Romeni pemain kesekian yang didekati oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Rekan setimnya Ivar Jenner pun dikabarkan sudah berusaha untuk merayu Romeni bergabung skuad Sintayong. Namun kabar yang beredar, Romeni belum seret karena masih meragukan timnas Indonesia. Pemain 24 tahun ini merasa dirinya masih punya prospek untuk bisa tembus ke timnas Belanda. Sah-sah saja jika sang pemain belum membuat keputusan konkret. Kita perlu berkaca dengan Miss Hilgers yang sudah lama diburu PSSI sejak 2020 lalu. Saat itu memang PSSI belum dipimpin oleh ex-presiden Inter Milan itu. Dan faktanya 4 tahun lalu itu timnas Indonesia belum banyak diperkuat pemain keturunan. Patut disyukuri keputusan Elkan Bagot dan Jordi Amat menjadi seorang WNI berdampak positif. Satu persatu pemain keturunan mulai melirik potensi Indonesia di bawah arahan Sintayong. Sebut saja Kelvin Verdong hingga Nathan Chuaon, yang akhirnya memilih timnas Indonesia. Kasus Miss Hilgers sedikit cukup menarik, sebab rumor pendekatan PSSI terhadap pemain FC Twente itu cukup tertutup. Begitupun Eliano Reijenders yang merupakan adik kandung dari pemain AC Milan, Tijani Reijenders. Peluang Miss Hilgers tembus ke timnas Belanda sejatinya cukup besar. Jika dirinya tampil apik dan konsisten bersama Twente musim ini, bukan hal mustahil bagi Ronald Koeman memanggil dirinya. Namun begitu Miss Hilgers tampak melihat peluang lebih realistis. Pasalnya pemain-pemain timnas Belanda pilihan Koeman saat ini cukup sulit digeser. Maklum mayoritas pemain belakang Belanda bermain di Liga Top Eropa. Dalam sebuah pernyataan Hilgers mengaku sudah cukup lama memonitor kiprah timnas Indonesia di Asia. Khususnya musim ini, Indonesia melaju hingga babak 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Persaingan untuk menjadi pilihan utama di timnas Indonesia cukup besar. Ia merasa jika Indonesia punya potensi besar lolos dengan pemain-pemain yang ada. Terlebih Hilgers merasa dirinya dihargai di Indonesia setelah mendapat sambutan luar biasa. Khususnya di media sosial, Hilgers melihat pendukung timnas Indonesia begitu antusias dengan dirinya. Pastilah, 280 juta masyarakat Indonesia akan sangat mengharapkan profilnya mampu mendongkrak skuad Garuda sejajar dengan Jepang dan Korea Selatan. Kini pemain 23 tahun itu menjadi panutan supporter timnas Indonesia. Secara tak langsung Hilgers memberi sindiran halus jika keputusannya memilih timnas Indonesia sudah tepat. Musim ini, Romeni telah memainkan 7 pertandingan bersama FC Utrecht di Eredivisie Liga Belanda. Statistik mencatat, sebagai penyerang tengah dirinya baru mencetak 2 gol. Dari 7 laga yang dimainkan bersama Utrecht, Romeni lebih sering diplot sebagai penyerang sayap kanan. Hebatnya Utrecht belum terkalahkan di Liga Belanda dan menjadi pesaing PSV Eindhoven di peringkat 2 klasemen. Pertemuan Romeni dan Hilgers sudah terjadi pada tanggal 1 September tahun 2024 lalu. Di pertandingan tersebut Romeni sukses membawa Utrecht menang tipis 2-1. Selain itu Romeni juga sudah membantu timnya menang atas raksasa Belanda,
asal Kemar. Dengan performa sang pemain musim ini tentu saja PSSI berharap Romeni mau terima pinangan Indonesia. Striker FC Utrecht, Ole Romeni mendapat sorotan dari para pencinta sepak bola di Indonesia. Ole Romeni merupakan pemain keturunan Indonesia yang kini masuk dalam radar PSSI untuk dinaturalisasi. Namanya mulai mencuat setelah Shin Tae-yong merasa timnas Indonesia masih butuh penyerang yang lebih tajam agar bisa bersaing di level yang lebih tinggi. Meski sudah berusaha memaksimalkan materi penyerang yang ada saat ini, Shin merasa belum puas. Shin Tae-yong kabarnya telah memantau beberapa pemain keturunan Indonesia, salah satunya Ole Romeni. Simak profil Ole Romeni selengkapnya di bawah ini. Ole Terhar Romeni merupakan pemain kelahiran Nijmegen, Belanda pada tanggal 20 Juni tahun 2000. Ole Romeni dikabarkan memiliki garis keturunan Indonesia dari keluarga sang ibu. Nenek Ole Romeni dari sisi keluarga ibu kabarnya berasal dari Medan, Sumatera Utara. Pemain setinggi 185 cm ini berposisi sebagai penyerang yang bisa bermain di lini tengah maupun menjadi ujung tombak di depan. Pada musim 2023-2024, Ole Romeni membela klub Eredivisie Belanda, FC Utrecht. Para supporter timnas Indonesia mendapatkan kabar gembira dari Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, yang memastikan Kevin Dix sebagai pemain naturalisasi berikutnya. Erick telah mengonfirmasi bahwa Dix merupakan pemain naturalisasi tambahan untuk timnas Indonesia, lewat unggahannya di Instagram. Namun demikian, Dix merupakan seorang bek tengah, yang berarti belum menyelesaikan masalah skuad Garuda perihal striker. Hingga saat ini, nama striker yang mencuat cukup terbatas, yaitu di antara Ole Romeni dan Mauro Zelstra. Di antara keduanya, baru Ole Romeni yang bermain di level senior bersama FC Utrecht, selagi Zelstra baru bermain di level junior bersama FC Volendam. Sang penyerang berusia 24 tahun diketahui masih sulit untuk menerima timnas Indonesia, sebagaimana yang pernah disampaikan oleh ex-ko PSSI, Arya Sinulinga. Hadirnya Miss Hilgers dan Eliano, nampak belum cukup untuk timnas Indonesia. Sehingga jalur naturalisasi masih terus berlanjut, dan saat ini Kevin Dix jadi pemain yang telah jadi WNI. Selain Kevin Dix, PSSI juga dikabarkan sudah beberapa kali mendekati Ole Romeni untuk bela timnas Indonesia. Namun sang penyerang belum tunjukkan ketertarikan untuk ubah status kewarganegaraan jadi WNI. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets, live with every breath.